Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uda bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rasulullah adalah orang yang jarang sekali sakit. Dipelajari oleh para ahli hikmah, di antara rahasia Rasulullah jarang sakit adalah cara beliau mengatur dan cara beliau makan. Al-Quran menyebut beberapa ayat tentang makanan ini. Di antaranya adalah Kulu mirizkillahi halalan thayyiban. Makanlah kamu rezeki Allah yang halal dan thayyib. Ayat yang lain, Kulu washrabu wala tusrifu. Di dalam surah Abasa disebutkan juga ayat tentang makan ini, fal yangduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu melihat apa yang dimakannya. Nah, bagaimana kita mengikuti cara makan Rasul agar kita ini bisa menjadi orang yang sehat dengan makanan yang kita nikmati setiap hari, dengan minuman yang kita nikmati setiap hari. Orang bijak memberi nasihat, hati-hati dengan makan. Harusnya makananmu itu bisa menjadi obat. Kalau kamu salah, nanti kamu akan dipaksa makan minum obat. Tentunya kita tidak ingin. Maka yang pertama, bagaimana kita makan yang benar? Ikuti perintah Al-Quran. Makan dengan yang halal dan thayyib. Halalan thayyiban tidak dipisah. Halal sekaligus thayyib. Yang halal itu sudah jelas. Di dalam sabda Rasul disebutkan begitu. Yang haram juga sudah jelas. Di antaranya ada mutasabihat. Rasul memerintahkan kita untuk menjauhi yang mutasabih itu. Pilih yang halal. Kita yakin betul kalau makanan itu dilarang untuk dimakan, makanan yang haram, pasti di belakangnya akan ada mudarat kalau kita makan. Jadi yang halal. Bagaimana memaknai yang thayyib? Thayyib tidak dimaknai sekedar bersih, baik kandungan gizinya. Itu bagian dari makna thayyib. Makanannya mengandung gizi yang bagus, disajikan dan dimasak dengan cara yang sehat. Makna thayyib yang lain adalah makanan-makanan itu secara keilmuan kalau kita makan memberi dampak yang thayyib bagi kita. Contoh Bapak Ibu. Kita tahu bahwa hukum dasar gula itu halal. Tapi kalau saya penderita diabetes mellitus, penderita kencing manis, maka gula itu bisa tidak thayyib. Maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi gula banyak. Kopi misalkan, hukum aslinya halal. Tapi kalau saya penderita hipertensi atau penderita gangguan irama jantung, maka kopi itu bisa tidak thayyib. Kalau pengen sehat, prinsip makan harus halal dan thayyib. Tidak boleh dipisahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasul makan? Jadi Rasul itu makannya selalu dibatasi, tidak berlebihan. Karena sesuai dengan prinsip Al-Quran, Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Maka jangan sampai kita makan itu melebihi kebutuhan. Kembali kepada tadi, kalau orang itu makan harusnya ketika tubuh memang butuh. Tapi kenyataan kita makan ketika tubuh ingin. Sehingga yang terjadi sekarang ini banyak penyakit akibat kebanyakan makan tadi. Ada yang bilang kegemukan, ada yang nyebut, wow saya kolesterolnya tinggi. Di sana bilang, wah saya kena asam aurat. Asam aurat atau asam urat. Ya karena makannya tidak dikendalikan. Maka mulai sekarang makan kalau kita butuh,
Ditandai dengan apa? Ditandai dengan rasa lapar. Terus makannya jangan sampai berlebihan. Rasul menggambarkan kalau orang makan secukupnya itu ibarat perut dibagi 3, isinya ada zat padat, ada zat cair, ada zat udara. Maka harusnya ketika makan itu benar, kita tidak akan merasa sesak ketika bernafas. Karena diafragma masih bergerak dengan baik karena tidak kekenyangan. Oleh karena itu, satu, kalau kita ingin sehat, yang pertama adalah makanlah yang halal dan thayyib. Yang kedua, makanlah dengan cara yang benar. Makan kalau sudah lapar, berhenti makan jangan sampai kekenyangan. Inilah Ramadan, di mana kita bisa mengatur pola makan dengan baik. Maka betul, ketika penelitian melaporkan, di antara hikmah Ramadan bagi kesehatan, justru menyehatkannya dari sistem pencernaan. Makannya mulai dikontrol dengan baik, tidak berlebihan. Bahkan ketika kita puasa, kita membiarkan dan memberi kesempatan organ pencernaan ini istirahat beberapa waktu. Karena kita makan diakhiri sekitar jam 4, nanti makan lagi jam 6 sore, maka ada kesempatan kurang lebih 6 jam perut kita ini kosong, sehingga memberi kesempatan organ tubuh kita tadi beristirahat. Mari kita atur pola makan sesuai tuntunan Rasul, dan kita makan segala yang halal, yang thayyib. Di luar itu kita tidak mengkonsumsinya. Insya Allah kalau kita makan minum yang halal dan thayyib, dan makannya sesuai dengan kebutuhan, di saat lapar kita menikmati makanan dan tidak sampai berlebihan, kita akan menjadi orang yang sehat. Sekali lagi, nasihat orang bijak, jadikan makananmu untuk obat. Kalau kamu tidak bisa, nanti kamu akan dipaksa makan obat. Tentunya kita ingin selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.